Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rizal. Nomor NIM 251010150016 dari kelas 01 Celek 001 ruang WTG 201. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengerjakan soal ujian tengah semester yang sudah diberikan. Jadi yang nomor 1 soal yang diberikan, jadi perintah soal tersebut menggunakan aplikasi Python di laptop. Jadi kita di sini soal yang pertama itu jadi nomor 1 itu ada dua kategori, ada dua, yaitu soal nomor 1A dan nomor 1B. Jadi yang nomor 1A di sini adalah kita diperintahkan untuk membuat pemrograman jika umur 7 tahun, jika umur seorang anak sama dengan 7 tahun atau lebih, maka usia tersebut bisa mengikuti persyaratan untuk masuk sekolah dasar. Tetapi jika usia seorang anak di bawah dari 7 tahun, kurang dari 7 tahun, maka anak tersebut tidak bisa diterima di sekolah dasar. Jadi di sini kita coba untuk untuk membuat contoh pemrograman tersebut menggunakan if dan else. Jadi nomor 1 di sini di sini kita menggunakan usia paling Nazmi int input kalau masuk kan jadi kayak istirahat. Jangan masuk nanti Nazmi input, jadi semuanya kebagian. di sini masukkan usia Anda, tutup tanda petik, tutup kurung, lalu jangan lupa di sini tutup kurung 2 kali. Kita di sini kasih tutup dulu. Lalu di sini kita menggunakan if usia lebih besar sama dengan 7, print usia Anda sudah cukup. Anda diterima di SD. Titik kurung. Usia Anda sudah cukup, Anda diterima di SD. Lalu sini kita menggunakan else print usia Anda belum cukup. Anda tidak diterima di SD.
Di sini kita coba di sini ya. If usia lebih besar sama dengan 7, maka akan mencetak usia Anda sudah cukup. Anda diterima di SD. Tetapi jika usia kurang dari 7, maka akan memprint usia Anda belum cukup. Anda tidak diterima di SD. Kita di sini coba kita save dulu. Lalu kita run. Kita di sini coba run menggunakan di run sini atau bisa menggunakan F5. Nah, coba di sini adalah bisa masuk berarti ya. Masukkan usia Anda. Misalkan di sini kita mau masukin 6. Enter. Usia Anda belum cukup, Anda tidak diterima di SD. Ya. Jadi lalu kita misal di sini kita coba run lagi. Masukkan usia Anda. Kita masukkan 7 tahun. Setelah kita enter, usia Anda sudah cukup, Anda diterima di SD. Jadi untuk contoh pemrograman soal nomor 1A seperti ini, menggunakan if dan else. Di sini setelah nomor 1A lalu kita melanjutkan nomor 1B. Di sini kita diperintahkan untuk membuat program untuk menentukan grade A, B, C, D dengan nilai range 0 sampai dengan 100. Kita di sini membuat grade-nya dulu. Grade untuk grade A kita memiliki nilai 85 sampai dengan 100. Lalu grade B sama dengan 70 sampai dengan 84. Kemudian grade C sama dengan 55 sampai 69. Kemudian D, grade D sama dengan 0 sampai 54. Nah, lalu enter. Nah, kemudian di sini kita mulai pemrogramannya. Nilai sama dengan int input masukkan nilai Anda. Nilai Anda di sini kasih penjelasan 0 sampai 100. Kita menggunakan if. Kita di sini menggunakan if, elif, dan else. If nilai, kita di sini membatasi dulu ya supaya tidak bisa lebih dari 100. Jadi di sini lebih besar sama dengan 101. Print nilai tidak valid.
Lalu kita mesti menggunakan elif. Nilai lebih besar sama dengan 85, print grade A. Ini kita tutup, kita ini dulu. Nah, sini kita coba kita copy saja. Kita ganti di sini. Berarti grade-nya itu ada 70 sampai 84, berarti di sini 70 akan mendapatkan grade B. Lalu di sini mendapatkan grade C itu 55, 55 lebih besar dari 55 kan grade C. Nah, satu lagi kita di sini membuat batas bawah ya. Nilai lebih kecil sama dengan 55. Kita di sini membuat sebelum nilainya. Jadi kita di sini menggunakan 0 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil dengan 55, maka akan mendapat grade D. Jadi di fungsi yang terakhir elif terakhir ini adalah untuk membatasi jika ada misalkan memasukkan nilai, tidak bisa memasukkan nilai di bawah 5. Misalkan kita memasukkan nilai minus 1, maka tidak akan bisa. Nah, lalu kita di sini akan membuat else yang terakhir. Else sama dengan print nilai tidak valid. Jadi jika nilai yang dimasukkan adalah di bawah 0, misal 0 minus 1, maka nilai tersebut tidak valid. Kita di sini kita save dulu, lalu kita coba run. Masukkan yang ini kita yang pertama ini kita tekan dulu komentarnya. Supaya tidak banyak komplainnya ya. Lalu kita coba run. Masukkan nilai Anda. Di sini kita masukkan 85, maka akan mendapatkan grade A. Lalu di sini kita coba run lagi. Masukkan nilai Anda. Di sini kita memasukkan 70. Akan mendapatkan grade B. Kita coba run lagi. Memasukkan angka 55. Maka akan mendapat grade C.
Lalu kita di sini kita coba run lagi. Kita di sini coba 50 ya. Maka grade yang akan didapatkan adalah grade D di sini ya. Ini mendapatkan nilai grade D. Jika nilainya 85 dapat grade A. Jika nilainya 70 dapat grade B. Jika nilainya 55 dapat mendapat grade C. Jika nilainya di bawah dari 55 akan mendapat grade D. Kita coba di sini lagi, kita run lagi. Kita mencoba masukkan -1. Maka hasilnya adalah nilai tidak valid. Caranya untuk program nomor 1B ya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita di sini menggunakan pengulangan for atau while. Kita di sini menggunakan yang pertama kita di sini mencoba for dulu. For dulu. Kemudian di sini kita akan mempunyai variabel a sama dengan kita di sini menggunakan list dulu ya. Di sini kita misalkan mempunyai variabel a yang berisikan semangka. Rambutan, lalu di sini kita punya rambutan, lalu kita sini lalu habis itu lunas. Sini kita memiliki semangka, rambutan, jengkol, nanas. Lalu di sini kita menggunakan for ya. For pertama kita harus menggunakan for in a lalu kita di sini menggunakan if lagi, if len i lebih besar dari 7, lebih besar dari 7. Kemudian di sini a insert. Nah, setelah itu yang terakhir di sini kita print a. Kita di sini, kemudian di sini kita coba run. Save dulu. Coba run. Lupa ini. Print. Lalu kita sini coba running.
Oke. Rambutan, semangka, rambutan, jengkol, nanas. Kenapa di sini kita mendapatkan rambutan dan semangka lagi? Karena di sini land i-nya itu adalah jika dari huruf ini memiliki lebih dari 7 huruf, maka akan tercetak 2 kali for sini ya. Maka dari itu di sini rambutan, semangka, rambutan, jengkol, dan nanas. Jadi rambutan 2 kali, semangka 2 kali. Kemudian kita akan menjawab soal nomor 2 yang menggunakan while loop. Ya, sini kita menggunakan while loop. Sini lalu kita mempunyai variabel a sama dengan 0, enter, jawab sama dengan puasa. Kemudian while jawab puasa, jawab dengan input apakah kamu puasa kemudian sini kita print if jawab tidak print harus jujur. Lalu sini kita break menggunakan break ya. Lalu di sini a sama dengan a tambah 1 tambah 1 print masa si tadi saya lihat kamu sedang di warteg. Lalu print kamu
ini koma A koma kali berbohong. Nah, jadi di sini kita coba jelaskan dulu. While variabel A itu dengan 0 jawab puasa. While jawab puasa, jawab input apakah puasa. Jadi pertama itu ya kita akan mendapatkan input apakah kamu puasa. Jika dijawab tidak, maka akan langsung memprint. Nah gitu dong, harus jujur. Nah A sama dengan A plus 1 ini adalah jika dia menjawab puasa, berarti kan dia berbohong. Jadi dia akan mengcounter A plus 1 adalah setiap 0 ini, setiap dia berbohong, setiap dia bilang puasa, maka akan tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi akan mau terus. Nah, lalu kita di sini coba run dulu. Kita coba run, save. Di sini terus dibuat ini terus umum save. Dari sini running, apakah kamu puasa? Kita kan contoh menjawab puasa. Lalu maka akan memprint, masa sih tadi saya lihat kamu sedang makan di warteg, kamu 1 kali berbohong, apakah kamu puasa? Puasa. Maksudnya akan mengulang terus jika kita menjawab, jika kita berbohong, dan akan mengcounter berapa kali kamu berbohong ya. Tetapi jika kita jujur sini tidak, maka akan memprint. Nah gitu dong, harus jujur. Jadi ini adalah kegunaan while loop ya. Lalu kita di sini lanjut kemudian membuat program berdasarkan ketentuan soal di nomor 3 ya. Pertama di sini kita memiliki ketentuan A, ibu membeli 6 jenis sayuran di pasar. Lalu di sini kemudian sini membuat variabel sayur. Kita membuat list dulu ya. List sayur sama dengan sayur sama dengan kacang panjang, koma labu siam, koma lalu bayam, kemudian kol, tomat, sawi. Kita tutup di sini, lalu print.
sayur. Print sayur. Kita coba running di sini. Kita save. Maka akan terprint kacang panjang, labu siam, bayam, kol, tomat, dan sawi. Maka akan memprint kacang panjang, labu siam, tomat, labu siam, bayam, kol, tomat, sawi. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini yang kedua itu yang B. Ibu menambahkan terong dan wortel. Ya. Kita di sini akan menggunakan untuk menambahkan di dalam list. Kita menggunakan append. Di sini adalah sayur dot append. Yang pertama di sini adalah terong. Ya. Terong. Lalu yang kedua menambahkan sayur dot append. Ibu menambahkan wortel. Lalu kita di sini print lagi. Print. Sayur. Ya, kita save dulu. Lalu kita coba running. Ini kita kurang tanda petiknya. Kita coba running lagi. Sini kacang panjang, labu siam, bayam, kol, tomat, sawi. Nah di sini karena di ketentuan nomor yang B adalah ibu menambahkan terong dan wortel. Kita di sini coba lanjut lagi yang C. Ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Ya, sini kita menggunakan pop ya. Sayur dot pop. Kita menggunakan salah ya. Untuk mengganti itu kita langsung sayur. Indeks sayuran pertama itu berarti untuk tulis indeks itu urutan pertama dimulai dari indeks 0 ya. Jadi kita di sini 0 karena ingin mengganti sayuran yang pertama ya. Lalu kita di sini kemudian print sayur ya. Kita save dulu, lalu kita coba running. Nah, di sini ibu mengganti sayuran ya sini kita belum ininya ya. Kita sama dengan brokoli. Tutup. Kita save, lalu kita coba di sini, kita coba running lagi ya. Nah, di sini sudah terganti ya. Kacang panjangnya sudah terganti menjadi brokoli. Lalu yang D,
Di sini ibu meminta yang D. Ini sih yang D. Ibu kehilangan sayuran yang kelima dan ibu menggunakan sayuran yang kelima ya. Maka di sini kita menggunakan sayur dot pop. Sayuran yang kelima tadi ini adalah indeks nomor, berarti nomor 4 ya, karena dalam list menggunakan sayuran urutan yang pertama menggunakan indeks dari 0. Kita coba print lagi, print sayur, kita save, lalu kita coba running lagi ya. Nah di sini kita nomor 5 1 2 3 4 5 tomat ya. Nah ini tomat sudah tidak ada, tergantikan oleh sawi ya. Lalu yang E menampilkan sayur nomor 2 dan 3 ya. Sini menggunakan print sayur 1 3. Kita save dulu, lalu kita save, lalu kita coba running ya. Nah sini adalah nampilkan nomor 1 dan 3 itu adalah labu siam dan bayam ya. Nomor 2 dan 3 labu siam dan oke. Kemudian kita lanjut di sini yang E. Yang E itu yang F kita diminta untuk menampilkan semua list dengan for loop ya. Kita sini menggunakan for as in sayur lalu print kita ketik satu lagi koma s ya. Lalu di sini kita kontrol S, coba running lagi apa yang terjadi. Nah sini adalah kita untuk menampilkan semua list dengan for loop ya. Jadi di sini berurutan brokoli, labu siam, bayam, kol, sawi, terong dan wortel ya. Kemudian di sini kita setelah itu yang G kita diminta untuk menampilkan panjang list. Kita sini untuk halaman print len ya, len sayur kita save dulu,
kita coba di sini coba rangin lagi ya. Nah, jadi sini kita menampilkan panjang list ya. Sini adalah brokoli 7 ya. Menampilkan panjang list sehingga ada 7 ya. Ada 7 sayuran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu brokoli, labu siam, bayam, kol, sawi, terong, dan wortel. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.